Lek gak dadi tukang cerita ya dadi dukun. Itu sudah pasti. Dadi tukang cerita, dia tidak mau menyebut namanya itu dengan sebutan Jawa. Dia memakai sebutan orang luar ya. Luar. Akhirnya bergelarlah ulama, bergelarlah Syekh. Bukan Syekh, Ustadz. Jadi kita itu tadi kan sudah saya sampaikan, orang yang sudah berketuhanan itu sudah hilang rasa malu dalam arti tentang hubungan manusia dan manusia. Hilang rasa takut di antara manusia dengan Tuhannya. Gitu. Karena Tuhan itu satu itu kebenaran yang hakiki. Satu itu bahasa Jawane temenanan, tumemen. Gitu. Nah, mana dari tumemen? Karena untuk mencukupi kebutuhan. Makanya manusia di dunia ini apakah harus belajar ilmu agama? Apakah belajar ilmu tentang kebutuhan yang benar? Ilmu agamanya penuh, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Lek gak dadi tukang cerita ya dadi dukun. Itu sudah pasti. Dadi tukang cerita, dia tidak mau menyebut namanya itu dengan sebutan Jawa. Dia memakai sebutan orang luar ya. Luar. Akhirnya bergelarlah ulama, bergelarlah Syekh. Bukan Syekh, Ustadz. Gitu itu. Ya karena apa? Dia sudah memahami tentang itu, tapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya cerita ini dipelajari lebih dalam lagi. Setelah itu diceritakan orang lain. Kalau perlu, nggak cerita yang sebenarnya, kalau perlu dibumbui supaya ibarat makanan, supaya lebih gurih, supaya lebih manis, supaya lebih enak. Dengan cerita manis, gurih, dan enak itulah maka dia akan mendapatkan pundi-pundi untuk mencukupi kebutuhannya. Makanya kalau di sini ada yang mengatakan ini adalah syiar. Syiar itu memberikan cuma-cuma, menyampaikan cuma-cuma. Buktinya mana ada orang yang berani menyampaikan cuma-cuma? Dia mau bicara kalau dibayar. Dia mau menyampaikan kalau ada imbalannya. Ya kalau uang itu wis relatif lah. Tapi kan paling tidak dia minta dihormati dulu. Nah terus kalau ngomongnya syiar, padahal syiar itu nggak seperti itu. Orang syiar itu orang ikhlas menyampaikan kebenaran, dan dia menjadi contoh dari apa yang disiarkan itu. Nah orang yang ngomong syiar malah mencontohi untuk mencaci maki orang, malah mencontohi untuk mengadu domba orang. Saya tidak menyinggung salah satu agama, tapi kebanyakan di sini itu seolah-olah orang yang menyampaikan kebenaran itu rata-rata sifatnya seperti itu. Contohnya lagi, ada dogma seorang ya dianggap orang pinter lah, ya sudah berani ngomong di mimbar, menyatakan orang itu nggak boleh percaya dengan orang itu harus percaya dengan Tuhan. Tapi kok sekarang ini marak, orang harus menghormati orang harus menjunjung tinggi orang harus menghargai orang, sampai ada yang berani mengeklaim ya, gila pun atau berbuat salah pun, kalau orang itu ada garis keturunan itu wajib dihargai dan wajib diikuti. Jadi selalu apa ya, bertolak belakang, kontroversi. Di sisi lain dia mengajarkan jangan percaya pada orang, di sisi lain malah orang itu harus menghargai orang. Seolah-olah tidak ada yang bisa menolong keselamatan kalau nggak percaya orang yang bergelar ini. Nah urusannya apa? Kita menghargai orang,
lalu nanti Tuhan itu juga akan memberi sesuatu kebahagiaan pada orang itu kan. Hubungannya apa coba? Berarti kan ajaran ini sebenarnya makanya bisa dibilang itu dogma atau doktrin. Gitu loh. Dogma harus percaya, doktrin harus mengerjakan apa yang disampaikan atau apa yang dipercaya itu. Nah, di antara percaya dan mengerjakan ini sebenarnya apakah kamu juga sudah tahu benar tentang apa yang kamu percayai dan kamu kerjakan itu untuk apa? Makanya saya tidak berhenti-henti dan saya tidak istilahnya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan. Karena kita sudah diajari oleh leluhur kita terdahulu tentang ketuhanan, tentang cara menyembah, tentang cara kita berperilaku. Makanya walaupun pahit sekalipun, karena mungkin itu kebenaran yang sebenarnya, maka bagaimanapun ya, karena kita tuh orang Jawa ya, kita pertahankan ajaran Jawa ini. Nah, untuk apa kita itu mengikuti ajaran dari orang luar kalau kita tuh nggak pernah dipahamkan sepaham-pahamnya? Makanya kalau ada yang melihat ini tersinggung, ya, kemarin sudah saya sampaikan di channel Surya Alam. Berarti dia itu sebenarnya kalau sakit itu belum parah. Tapi kalau sudah nggak tersinggung, berarti dia sudah edan. Artinya nggak tersinggung gini, alah opo gue. Yang penting aku harus melakukan ini, ya wis lah opo manfaat. Nah itu berarti ibarat orang gila itu sudah parah. Jadi sudah keluar terus jalan. Tapi kalau tersinggung, biasanya orang tersinggung itu masih berpikir. Ya. Apa iya tuh seperti itu? Biasanya begitu. Nah dari tersinggung itu biasanya awal untuk menuju ke kewarasan. Makanya mudah-mudahan banyak orang yang tersinggung supaya apa? Supaya cepat waras. Gak edan selamanya. Nah itu mah sedikit mengutip tadi kan ketika kita itu sudah temenan apa? Satu. Iya satu itu kan bahwa manusia itu ketika sudah mencapai ketuhanan yang sebenarnya itu kan sudah tidak mempunyai rasa malu antar manusia gitu kan, terus rasa takut. Tapi harus digarisbawahi loh. Iya, rasa malu itu tiba-tiba nanti telanjang di depan orang. Bukan itu yang saya maksud. Iya. Nah itu satu yang mau digarisbawahi itu rasa takut. Nah sedangkan yang saya rasakan pribadi bahwa saya merasakan selama ini itu saya itu selalu disetir atau sistematis itu bahwa kita itu harus merasa takut, harus menjadi manusia yang penakut gitu. Padahal kan mah sejatinya yang saya rasakan ketika kita melakukan hal yang mungkin takut salah dan lain-lain, kan kita itu seolah-olah harus sempurna, tidak boleh salah. Padahal kan ilmu itu ketika kita salah kita tahu dan mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah kan itu suatu doktrin juga bisa dikatakan kita itu menjadi umat yang penakut. Sebelum panjang-panjang tak jawab dulu. Ya itulah buktinya kalau orang itu bertuhan, Tuhan yang kamu sembah atau yang kamu percaya itu Tuhan KW, Tuhan palsu. Kita itu kalau sudah berketuhanan yang sebenarnya, sifatnya Tuhan itu apa toh? Welas asih toh. Masa ada Tuhan itu welas asih itu tiba-tiba mengancam buatannya, produknya sendiri? Kan enggak. Makanya jangan bertuhan yang menakut-nakuti. Makanya coba kita telisik. Tuhan itu kalau salah persepsi, semuanya Tuhan itu menakutkan. Apapun kata-kata dari yang ada awalannya tuh itu menakutkan. Atau akhiran tuh. Apalagi kalau akhirannya itu to, malah sangat menakutkan. Nah makanya jangan bertuhan yang itu. Contohnya watu, keras. Ya itu kalau kita itu terbentur, kita akan bonyok, sakit. Tumbak,
masih banyak lagi tuh, apalagi itu yang berada di bentuk feminim. Oh, malah menakutkan itu. Gak terima bonyok niku. Iso kere, iso bambung. Ya itulah buktinya, sedikit saya cuplek. Ya. To juga begitu. Buto. Moto. Semuanya itu menakutkan. Makanya hindari Tuhan-Tuhan yang seperti itu. Makanya kita bertuhan itu ya Tuhan satu. Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Nanti kalau tanya fungsi hidup di dalam dunia itu apa toh manusia? Fungsi hidup manusia di dalam dunia itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Supaya kita tuh nggak sia-sia hidup di dunia ini. Gitu loh. Nah, kebutuhan hidup itu apakah harus banyak? Ya namanya kebutuhan ya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau menumpuk dan lain sebagainya berarti ada kelebihan. Nah, apakah salah kita itu mengumpulkan kelebihan? Ya enggak, wong itu juga cadangan untuk kebutuhan kok. Makanya sering saya sampaikan. Kalau di Nusantara ini ada tempat-tempat untuk mencari pesugihan. Enggak usah takut, enggak usah malu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mengambil pesugihan itu adalah musyrik. Mengambil pesugihan itu adalah kafir. Gak usah malu, gak usah takut. Karena itu semua sudah kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih tempat itu sakral dan tidak memilih Tuhan itu mengeluarkan berkah, gak mungkin di tanah Mekah sana ada Ka'bah. Gak mungkin di Mekah sana ada gunung untuk melempar jumroh itu, Jabal Rahmah. Gak mungkin. Gitu loh. Lah tapi kenapa kalau di sana itu kok baik? Kalau di sini kalau sudah ngomong Gunung Kawi kok seolah-olah kita itu wah ini musyrik, ini syirik dan lain sebagainya. Ya tinggal kita. Di sini pun kalau kita itu mengagumi keesaan Tuhan dengan dengan bentuk ciptaannya yang teduh, gunungnya yang tinggi, di situ ada aliran air yang mengalir, ada pepohonan yang rimbun, dan ketenangan yang luar biasa. Karena di tempat-tempat seperti itu nggak ada orang itu berak-berak, nggak ada. Mesti semuanya tenang. Nah dari situlah alam itu akan mengeluarkan berkah. Gitu. Nah kalau kita bersekutu dengan yang namanya setan, makanya wong Jawa itu jangan kenal setan supaya ora wedi. Jadi orang itu tanpa setan kita tuh nggak bisa hidup, dan percuma sia-sia hidup kita kalau kita itu nggak ada setan. Karena kita bisa merasakan nikmat, bisa merasakan pahit, bisa merasakan pedas, bisa merasakan manis. Itu bahasa kasare itu adalah bantuan setan. Makanya agama, kepercayaan dan lain sebagainya, begitu ngomongkan setan nanti larinya kemana? Ke nafsu. Jadi nafsu itulah perwujudan dari setan. Maka kita itu jangan selalu dan jangan sesekali kita itu menghujat setan. Manusia itu kalau sudah ditinggalkan oleh setan, gila turut-turut jalan. Sudah gak ada keinginan, sudah gak ada, ya sudah gak ada keinginan apa-apa. Makanya jangan gampang-gampang hidup kok mengikuti ajakan setan. Lah ya kalau ngomong setan sudah tahu setan itu seperti ini loh. Lah lihat cerita, jangan tanya orang berilmu, tanyalah anak-anak TK itu sudah tahu setan. Tapi setan dalam arti itu cuman ucapan. Tapi setan yang sebenarnya podo ora ngertine kowe kok cerita.